Selamat berjumpa kembali di acara Sapaan Gembala GKI SW Jabar pada hari ini. Tema kita adalah Nobody's Perfect. 1 Korintus 2 ayat 3 mengatakan, Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang merasa dirinya sempurna, merasa diri hebat, dan merasa diri lebih hebat dari siapapun juga. Padahal sekali lagi tidak ada orang yang sempurna. Saya mau mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu lemah. Ada banyak yang bisa kita lihat kelemahan manusia. Misalnya menghadapi virus corona yang begitu kecil saja kita tidak mampu. Para ahli juga belum mampu menemukan vaksin yang mampu mengalahkan virus corona. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 berkemungkinan tidak tersedia hingga tahun 2036. Itu dikutip dari Pikiran Rakyat 2 Mei 2020. Dan ada juga ahli yang mengatakan bahwa vaksin virus corona paling cepat itu bisa dikeluarkan atau juga bisa dibuktikan atau diproduksi itu paling cepat akhir 2020 atau awal 2021. Padahal virus corona bisa dikalahkan oleh sabun, guyonan beberapa orang. Setelah 2 bulan di rumah saja, juga sudah banyak orang yang tidak tahan lagi untuk tetap berada di rumah dan mulai nongkrong lagi di berbagai tempat, maunya bertemu dengan banyak orang. Apalagi soal ekonomi, manusia itu sangat lemah sekali. Orang bisa ribut sekali soal kekurangan uang. Ada banyak lagi Bapak Ibu sekalian kelemahan lainnya dalam diri seseorang. Dan titik terlemah kita manusia adalah ketika kita tidur. Ketika kita tidur, tidak ada kekuatan apapun dalam diri kita. Mau diapa-apakan oleh orang lain juga kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, kita tidak bisa membanggakan diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan orang lain. Dan terlebih lagi, kita butuh pertolongan Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5 mau mengingatkan kita semua untuk tidak bermegah pada kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Ini yang membuat Rasul Paulus tidak malu untuk mengakui kelemahannya, tidak malu untuk mengakui bahwa dia punya rasa takut dan gentar juga. Kelemahan, rasa takut dan gentar ini menyadarkan Rasul Paulus bahwa tanpa Kristus dia bukan siapa-siapa. Rasul Paulus menyadari bahwa semua yang dikerjakan dan dialaminya itu semata-mata hanya pertolongan dan kekuatan dari Kristus saja. Dengan mengandalkan Kristus saja, Paulus dapat melakukan semuanya itu. Dalam kelemahan, kita justru semakin mengandalkan Tuhan. Dan hal ini tidak akan kita rasakan ketika kita berada dalam kondisi nyaman dan aman. Dalam kondisi nyaman dan aman, kita sering menganggap bahwa semua yang kita lakukan karena kita hebat dan mampu. Padahal kita bisa melakukan semua itu karena Tuhan semata. Tuhan yang memberkati hidup kita. Jadi ketika kita lemah, jangan kita mengeluh, tapi kita harus bersyukur senantiasa. Mengapa kita harus bersyukur ketika kita lemah? Karena dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Pada saat ini, mungkin kita sedang berada dalam kelemahan fisik, atau kelemahan ekonomi, atau kelemahan yang lain lagi. Tapi jangan kelemahan itu menjadi faktor penghambat untuk kita maju. Atasi kelemahan kita itu bersama Kristus, mengandalkan Kristus, supaya kita tidak minder, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam kelemahan kita. Jangan jadikan kelemahan sebagai alasan kita untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi terus minta kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan, agar kita yang lemah ini tetap menjadi kuat dan kreatif dalam menjalani kehidupan ini. Selalulah berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menguatkan kita semua dan menolong kita semua dalam menjalani kehidupan pada saat ini. Dalam kelemahan kita, kuasa Kristus semakin kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami adalah manusia-manusia yang lemah, yang memerlukan pertolongan Engkau. Oleh karena itu, kami datang untuk mohon pertolongan Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan banyak hal dan dengan kreatif. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali.